Film ini mengisahkan tentang Suzuko. Dia berencana untuk tinggal dengan temannya yang bernama Riko di sebuah apartemen. Mereka akan tinggal bersama pacar Riko yang bernama Takeshi. Ketika pindah, ternyata Riko dan Takeshi sudah putus. Jadi, mereka berdua harus tinggal di sana agar bisa membagi dua biaya sewanya. Suatu hari, Takeshi membuang kucing peliharaan Suzuko. Karena kesal, Suzuko membuang barang-barang Takeshi dari apartemen. Akibatnya, dia harus dipanggil polisi. Takeshi mengaku bahwa di koper yang dibuang terdapat uang sebesar 1 juta yen. Suzuko pun dipenjara dan terpaksa membayar denda dengan uangnya sendiri. Ketika kembali ke rumahnya, Suzuko malah dimarah-marahi oleh adiknya Takuya. Takuya ini menyebut dia kriminal. Karena kesal kepada adiknya dan juga keluarganya yang tidak mendukungnya, Suzuko akhirnya membulatkan tekad untuk pergi dari rumahnya jika sudah mengumpulkan uang sebanyak 1 juta yen. Suzuko pun jadi bahan gunjingan tetangganya. Sebaliknya, Takuya malah dipuji-puji terus karena dia pintar. Meskipun pintar, ternyata kehidupan sekolah Takuya tidak sebaik itu. Di sekolah, dia dibully oleh teman-temannya. Suatu hari ketika dia pulang sekolah, Takuya melihat Suzuko dibully oleh teman-teman sekolahnya dulu. Mereka membuli dia karena dia pernah dipenjara, tapi Suzuko tidak diam saja. Dia melawan teman-temannya sendirian. Melihat hal itu, Takuya jadi kagum dan mereka pun mulai akrab. Suzuko akhirnya pindah dan bekerja di sebuah tempat di pinggir pantai. Dia mengirim surat untuk Takuya agar adiknya semangat. Suzuko bekerja di sebuah restoran pinggir pantai dengan pemilik yang baik. Ada seorang pria yang berusaha mendekati Suzuko meskipun Suzuko terlihat tidak tertarik kepadanya. Tidak lama kemudian, Suzuko pindah dari kota itu. Suzuko kembali menyurati Takuya begitu tiba di tempat baru. Takuya masih dibully oleh teman-temannya. Di tempat barunya, Suzuko bekerja di sebuah perkebunan persik. Karena di daerah itu mayoritas penduduknya sudah tua, maka mereka meminta Suzuko untuk mempromosikan buah persik dari daerah itu. Karena dipaksa, Suzuko pun pergi dari sana. Di tempat barunya, Suzuko kembali menyurati Takuya yang masih saja dibully oleh teman-temannya. Di sana, Suzuko bekerja di sebuah toko perlengkapan perkebunan. Dia ternyata menyukai teman kerjanya yang bernama Nakajima. Gayung bersambut, temannya juga ternyata menyukai dia. Takuya masih berurusan dengan teman-temannya yang suka membulinya, hingga suatu saat dia akhirnya melawan. Suzuko melihat tabungannya dan ternyata tinggal 36 yen lagi dan dia bisa mencapai 1 juta yen di tabungannya. Suatu hari, Nakajima menjadi lebih dekat dengan Miyamoto, pegawai baru di toko itu. Suzuko pun mulai tidak fokus dengan pekerjaan karenanya. Nakajima jadi sering meminjam uang kepada Suzuko. Bahkan ketika sedang kencan dengan Miyamoto, dia tidak sungkan untuk meminjam uang kepada Suzuko. Suzuko pun menemui Nakajima untuk menanyakan perasaannya kepada Suzuko. Nakajima mengatakan bahwa dia bosan dengan Suzuko. Suzuko pun akhirnya meninggalkan Nakajima. Takuya mengirim surat balasan. Dia melukai 1 dari 3 anak yang suka membulinya. Dia bilang tidak akan mundur dari mereka agar kakaknya tidak malu dengannya. Suzuko menangis ketika membaca surat sambil berkata bahwa dia adalah pengecut yang lari dari masalah. Dia membalas surat adiknya dan berjanji di kota selanjutnya akan bertahan dan menghadapi apapun masalahnya. Suzuko pun pindah dan Nakajima mengembalikan semua uang yang dia pinjam. Ternyata Nakajima meminjam uang agar Suzuko tidak berhasil mengumpulkan 1 juta dan pindah ke kota berikutnya. Nakajima pun mengejar Suzuko yang sudah pergi. Di scene terakhir sepertinya mereka bertemu, tapi bisa juga sebaliknya. Sedangkan Suzuko terlihat membawa kopernya sambil berkata, apakah ini benar-benar terjadi? Ya, bisa dibilang film ini open ending.
karena tidak diperjelas apakah mereka bertemu atau tidak di bagian akhir. Film ini memberikan pelajaran bahwa dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita harus bertahan dan menghadapi apapun masalahnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di